Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil mursalin Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pengurus dan jemaah Masjid Nur Amri serta seluruh saudara-saudara dari komunitas pejuang subuh Kabupaten Bulukumba yang insyaallah semuanya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seluruh yang hadir yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya, tepatnya 2 hari yang lalu, kita telah membahas tentang nasab dari Nabi Yusuf, dan insyaallah pada kesempatan subuh hari ini kita akan memasuki tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Namun sebelum kita memasuki kisah Nabi Yusuf ini, tidak ada salahnya jika saya mengulang kembali dan mengingatkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dari istrinya Sarah melahirkan seorang nabi yang bernama Ishak, dan Ishak menikah dengan perempuan Ribkah binti Batwail, melahirkan 2 anak, yaitu Ais dan Yakub, Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub dari istrinya perempuan Leah melahirkan 6 orang anak. Yang pertama Ruben, Simon, Lewi, Yahuda, Isharak dan Sebulon. Dan istri berikutnya yaitu Rahil atau Rahil melahirkan 2 anak, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam dan Binyamin. Dan dari budak Rahil yang diberikan kepada Nabi Yakub untuk dinikahi yaitu perempuan Bilha melahirkan 2 anak, yaitu Dan dan Naftali. Dan yang terakhir budak dari istrinya yang pertama Leah yang diserahkan kepada Nabi Yakub untuk dinikahi yang bernama Silpa melahirkan 2 anak, yaitu Gad dan Asair, sehingga anak Nabi Yakub alaihissalam ada 12 orang. Jadi berawal dari suatu ayat sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf ayat 4, bahwa ketika Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi, kemudian dia menyampaikan kepada ayahnya, "Ya abati, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi. Aku melihat 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepada aku." Jadi arti mimpinya ini ayahnya sudah tahu bahwa 11 bintang yang bersujud kepada Nabi Yusuf adalah saudara-saudaranya, bulan adalah ibunya, sedangkan matahari adalah bapaknya. Matahari lah yang menyinari di siang hari, bulan yang bersinar pada malam hari. Dan Nabi Yusuf menyadari dirinya bahwa ini ada yang salah terhadap diri saya, karena sebenarnya Nabi Yakub alaihissalam memang pilih kasih juga terhadap anaknya. Dia lebih cinta Yusuf dengan Binyamin dibanding dengan saudara-saudaranya yang lain. Sehingga berkatalah Nabi Yakub kepada Yusuf, "Wahai Yusuf, janganlah engkau menceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, karena pasti dia akan membuat tipu daya yang sampai membunuhmu. Jadi janganlah kau menceritakan." Mimpi Nabi Yusuf alaihissalam ini tidak diceritakan pun kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya pun berencana ingin membunuh Nabi Yusuf. Sampai berkumpullah saudara-saudara Nabi Yusuf. "Wahai saudara-saudaraku, tidakkah engkau sadari bahwa ayah kita
selama ini tidak berbuat adil dalam kasih sayang. Kalaupun mungkin masalah harta, mungkin dia adil, tapi ini masalah kasih sayang yang diberikan kepada kita. Tidakkah engkau melihat, memperhatikan bahwa ayah kita itu lebih sayang dan cinta, lebih memperhatikan kepada Nabi Yusuf dan Bunyamin. Jadi dia lebih memperhatikan anak-anaknya dari istrinya Rahil. Sehingga saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam berkata, bagaimana kalau kita bunuh saja si Yusuf? Salah seorang antara mereka berkata, jangan kita bunuh Yusuf. Kalau kita bunuh Yusuf, terlalu cepat dia rasakan penderitaannya. Bagaimana kalau kita siksa saja perlahan-lahan supaya dia lama merasakan penderitaan? Setelah dia bertemu saudara-saudaranya ini, menghadaplah kepada bapaknya Yakub. Wahai bapakku, aku melihat si Yusuf tidak pernah keluar rumah, jalan-jalan di rumah saja dia tinggal terus. Dia menawarkan kepada ayahnya, ayah, kami mau mengajak Yusuf juga jalan-jalan supaya dia bisa melihat di luar alam bebas. Katanya ayahnya, tidak, cukuplah kalian berangkat jalan-jalan, tidak usah kau bawa Yusuf. Tapi saudara-saudara Yusuf ini terus membujuk ayahnya. Biarlah ayah kami bawa si Yusuf. Bilang ayahnya tidak, tapi tidak pernah berhenti membujuk ayahnya sampai ayahnya berkata bahwa saya khawatir jika engkau membawa Yusuf bersamamu bermain-main, saya takut Yusuf diterkam serigala atau binatang buas. Apa kata saudara-saudara? Tidak, ayah, kami semua orang-orang yang kuat, tentu kami akan menjaga Yusuf. Nah, akhirnya ayahnya luluh sehingga berkata kepada saudara-saudaranya, oke, kalau demikian saya percayakan kepada kalian keselamatan Yusuf. Nah, di sini mulai Yakub salah karena mempercayakan kepada saudara-saudaranya tentang keselamatan Yusuf, tidak mempercayakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berangkatlah. Singkat cerita, berangkatlah Nabi Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya, kakak-kakaknya. Setelah tiba di suatu tempat, dalam riwayat dijelaskan di perbatasan Yordania, di sana terdapat suatu sumur. Nah, saudara-saudara Yusuf ini langsung berkata kepada Yusuf, buka bajumu Yusuf. Yusuf kan mesti heran, kenapa mesti saya disuruh buka baju? Ada apa saudara-saudaraku sampai saya disuruh buka baju? Pokoknya buka bajumu Yusuf. Akhirnya Yusuf pun membuka bajunya. Kemudian Yusuf dimasukkan ke dalam ember timba. Ada timba besar di sana. Usianya Yusuf kira-kira pada saat itu dalam riwayat dijelaskan kurang lebih 7 tahun. Ada yang mengatakan kurang lebih 10 tahun. Dimasukkanlah Yusuf ke dalam sumur. Namun di dalam sumur itu ada suatu batu tempat Nabi Yusuf berpijak. Jadi berdirilah Nabi Yusuf di atas batu di dalam sumur tersebut. Tidak lama kemudian baju Yusuf yang dari tadi disuruh buka itu dilumuri darah dari hewan kambing yang sudah dipotong oleh saudara-saudaranya, kemudian diberikan darah. Kemudian saudara-saudaranya itu kembali kepada ayahnya Yakub. Wahai ayahku, benar apa yang engkau katakan, kami lalai dalam penjagaan Yusuf. Ketika kami bermain-main, kami meninggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, dan Yusuf diterkam serigala dan dia meninggal. Ini bajunya ayah. Diperlihatkanlah baju yang setelah dilumuri darah tersebut. Nah, lanjut kisah. Ternyata di tempat sumur itu lewat seorang pedagang. Rombongan pedagang lewat di sumur itu, hendak mengambil air. Kemudian dia pun menurunkan timba di sumur tersebut. Setelah dia menarik timbanya naik, wah ini kenapa bisa berat sekali, tarik naik
Sehingga pada saat tiba di atas, ternyata ada seorang remaja pemuda yang ikut di dalam timba. Dia pun gembira. Kegembiraannya itu bukan kegembiraan karena ingin menolong Yusuf, karena menganggap bahwa ini bisa dijual, ini bisa kita mendapatkan uang. Yusuf pada saat itu belum nampak ketampanannya. Dia masih kecil, dia berada di bawah sumur, sehingga pada saat naik diambil oleh pedagang. Pedagang berpikir, oh ini bisa mendapatkan uang. Tidak lama kemudian lewatlah pembesar Mesir, Al-Aziz. Al-Aziz lewatlah, wahai tuan, maukah engkau membeli budak? Jadi dia mengatakan, maukah tuan membeli seorang budak? Harga Nabi Yusuf alaihissalam pada saat itu hanya 2 dirham. 2 dirham kalau uang Indonesia sekarang 70.000 kalau tidak salah. Jadi dijual hanya 140.000. Maka dibelilah Nabi Yusuf alaihissalam oleh pembesar Mesir Al-Aziz. Nabi Yusuf pun dibawa ke kerajaan di istana. Apa kata Al-Aziz kepada istrinya? Wahai istriku Sulaiha, tolong mandikan anak ini, bersihkan baik-baik. Dan Nabi Yusuf pun tinggal di rumah pembesar kerajaan Al-Aziz itu sebagai pembantu atau sebagai anak angkat di rumah Al-Aziz ini. Nabi Yusuf pun tinggal di rumah Al-Aziz sampai usianya menginjak 15 tahun. Dalam riwayat ada yang mengatakan 18 tahun. Maka apa yang terjadi? Tatkala Al-Aziz berangkat bersama dengan penasehatnya, maka istrinya Sulaiha punya niat jelek, niat buruk terhadap Yusuf alaihissalam. Dia pun masuk ke dalam kamar Nabi Yusuf. Setelah dia masuk ke dalam kamar Nabi Yusuf alaihissalam dan menutup kunci, maka dia pun menggoda Nabi Yusuf alaihissalam untuk melakukan sesuatu. Iya. Jadi dia menggoda Nabi Yusuf. Apa kata Sulaiha kepada Yusuf? Yusuf, aku berkehendak kepadamu, dan aku pun tahu bahwa engkau berkehendak kepadaku. Jadi Sulaiha mengatakan bahasanya kurang lebih bahwa saya mau kepadamu Yusuf, dan saya tahu kamu pun juga mau kepadaku. Mumpung tidak ada suamiku, bagaimana kalau kita melakukan sesuatu? Terus Nabi Yusuf tidak. Suamimu amat baik kepada aku, tidak mungkin. Dia memohon kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Karena Nabi Yusuf tidak mau melakukan, sehingga dia berlari dan dikejar oleh perempuan Sulaiha. Dan pada saat tiba di depan pintu kamarnya Yusuf, pas dibuka pintu, suaminya Sulaiha Al-Aziz bersama dengan penasehatnya sudah berdiri di depan pintu. Apa kata Sulaiha? Wahai suamiku, ini balasan seorang anak yang selama ini dirawat di rumah, yang ingin berbuat senonoh terhadap istrimu. Apa kata Nabi Yusuf? Tidak tuan, saya tidak pernah berniat melakukan itu. Sampai pada saat itu Sulaiha tetap pada pendiriannya bahwa tidak, Yusuf mau berbuat senonoh kepada aku. Di saat raja hendak menjatuhkan hukuman kepada Nabi Yusuf, penasehatnya berkata, tunggu raja, tunggu tuan. Kalau baju Nabi Yusuf robek di bagian depan, maka Sulaiha yang benar dan betul Yusuf ingin berbuat sesuatu. Namun apabila baju yang digunakan Yusuf robek di bagian belakang, bahwa betul apa yang dikatakan Yusuf dan Sulaiha yang hendak melakukan perbuatan yang tidak senonoh itu.
Ternyata diperiksa bajunya Yusuf, ternyata pada bagian belakangnya yang robek. Maka benarlah apa yang dikatakan Yusuf. Sampai raja berkata, wahai Yusuf, tolong engkau rahasiakan ini. Jangan sampai berita ini sampai kepada menteri-menteri dan pembesar kerajaan lainnya. Nabi Yusuf pun menyanggupi. Namun namanya, kalau cerita yang tidak baik, iya, akhirnya sampai juga berita ini ke istri-istri para menteri, istri-istri pembesar kerajaan. Sampai beredar di luar bahwa Sulaiha seleranya rendah. Masa pembantunya Yusuf mau ditemani, mau diajak berbuat senonoh. Nah, beredarlah sama istri-istri menteri dan istri-istri pembesar kerajaan. Untuk menutupi ini semua, Sulaiha pun berencana, oh kamu semua memang belum tahu, karena engkau belum melihat siapa sebenarnya Yusuf. Nah, Nabi Sulaiman berencana membuat sesuatu acara di istana, di kerajaan, kemudian dia undanglah semua istri-istri menteri, istri-istri pembesar kerajaan. Pada saat tiba di rumah Sulaiman, mereka pun diberikan masing-masing pisau dan buah-buahan. Ada mengatakan buah-buahan, ada mengatakan dalam riwayat sayur-sayuran. Kemudian di saat istri-istri menteri dan pembesar kerajaan ini sementara mengiris-iris buah, kesempatan inilah yang dipergunakan Sulaiha. Masuk menemui Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam. Wahai Yusuf, tolong silahkan keluar kamar dan melintaslah di depan istri-istri menteri dan istri pembesar kerajaan. Dan apa yang terjadi tatkala Yusuf keluar dari kamarnya dan melintas di depan istri-istri menteri dan pembesar kerajaan, karena ketampanannya Nabi Yusuf alaihissalam, sampai istri-istri menteri dan pembesar kerajaan tidak terasa, sampai dia mengiris-iris tangannya. Wah, apa kata istri-istri menteri dan pembesar? Wah, ternyata ini bukan manusia, tapi ini malaikat yang mulia. Ini diabadikan di dalam Al-Quran. Ternyata bukan manusia, ini malaikat yang mulia, Sulaiha. Nah, ternyata dia baru sadar bahwa pantas Sulaiha tergoda dengan anak angkatnya atau pembantunya karena ketampanannya yang luar biasa, Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai apa kata-kata istri menteri dan pembesar kerajaan? Sepakat pada saat itu untuk bagaimana caranya menggoda Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan yang senonoh. Kemudian Nabi Yusuf pun diajak, wahai Yusuf, kalau kamu mau melayani kami ini, maka kami tidak akan membuat fitnah dengan kamu. Namun jika engkau tidak mau melayani kami ini, maka kami akan membuat fitnah kepadamu. Apa kata Yusuf? Aku berlindung kepada Allah. Aku lebih baik di penjara daripada melaksanakan. Aku lebih mau difitnah dengan suatu perbuatan daripada melakukan sesuatu perbuatan yang tidak layak dan tidak pantas, tidak senonoh. Maka pada saat itu pun Yusuf tidak melayani dan dilaporkanlah peristiwa, dibuatlah fitnah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian dilaporkanlah kepada Raja Al-Aziz bahwa Yusuf hendak berbuat senonoh dengan para istri raja, dengan para menteri dan para pembesar kerajaan. Akhirnya Nabi Yusuf pun dijebloskan masuk ke dalam penjara. Bagian kisahnya, tapi waktunya bagaimana, kita lanjut. Setelah Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara,
Di dalam riwayat dijelaskan Nabi Yusuf itu keluar dari penjara kurang lebih umur 27 tahun. Berarti dia di dalam penjara kurang lebih 10 tahun. Di dalam penjara Nabi Yusuf alaihissalam berdakwah kepada orang-orang yang ditahan. Sampai suatu ketika ada 2 orang yang ditahan di dalam penjara berkata kepada Nabi Yusuf, bolehkah engkau membantu saya menakwilkan, karena Nabi Yusuf ini punya keahlian bisa menakwilkan, bisa menafsirkan mimpi. Kemudian kedua orang tersebut pun berkata kepada Nabi Yusuf, aku bermimpi ada burung yang mematuk kepalaku, dan satu orang lagi bermimpi, aku bermimpi menuangkan teko, menuangkan ceret teko ke dalam gelas. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Aku akan menakwilkan mimpimu itu, tapi dengarkanlah dulu. Jadi Nabi Yusuf menceramahi dulu ini. Dia ceramah dulu kepada yang 2 orang ini. Setelah dia ceramah, dia sampaikanlah kepada yang 2 orang ini bahwa kamu yang mimpi kepalamu dipatok burung, engkau akan mati, engkau akan meninggal. Nah, jadi dia memang dibunuh. Dibunuh di tiang salib, disalib, dibunuh. Dan yang kamu lagi yang satunya ini, kamu akan menjadi orang kepercayaan raja. Jadi dia akan menjadi kepercayaan raja. Jadi ternyata betullah mimpi Yusuf ini. Namun sebelumnya Yusuf berkata, kalau suatu saat kepada yang bermimpi menuangkan teko ini, kalau suatu saat kamu bekerja di raja, ceritakanlah kepada raja perihal keahlianku ini yang bisa menakwilkan mimpi. Akhirnya seiring dengan jalan waktu kita ringkas, bekerjalah salah seorang ini betul meninggal, yang satu kerja di raja menjadi orang kepercayaan raja. Suatu ketika raja bermimpi. Mimpinya raja ini, dia melihat hewan besar, 7 ekor unta gemuk dimakan dengan 7 ekor unta kurus, dan 7 daun, 7 tangkai kurma kering, dan 7 tangkai kurma yang subur. Kemudian bertanyalah raja, wahai para menteri-menteri, saya bermimpi. Diceritakanlah mimpinya tersebut. Ini tadi yang telah ditakwilkan mimpinya oleh Nabi Yusuf. Berkata, wahai raja, kemarin saya waktu ditahan, ada seorang tahanan di sana yang bisa menakwilkan mimpi. Siapa yang bisa menakwilkan mimpi? Dia bernama Yusuf raja. Yusuf bisa menakwilkan mimpi. Bukankah Yusuf itu anak angkatku? Memang sudah lama aku tidak pernah melihatnya. Maka berangkatlah raja menemui Nabi Yusuf di dalam penjara. Kemudian Nabi Yusuf bertemu dengan raja. Raja menceritakan mimpinya. Apa kata Nabi Yusuf dengan mimpi raja itu? Bahwa 7 unta gemuk dimakan dengan unta yang kurus, dan 7 tangkai kurma yang 7 tangkai kurma kering dengan 7 tangkai kurma yang subur. Artinya apa? Akan datang 7 tahun masa subur dan 7 tahun masa kering, masa paceklik, masa kemarau. Dan ini mesti kita betul-betul bagaimana kita mengatur dari 7 tahun masa subur ini supaya bisa menutupi 7 tahun masa kemarau, musim kering. Dan singkat cerita, Nabi Yusuf menawarkan kepada raja bahwa, wahai raja, jika engkau mau, aku punya kelebihan untuk mengatur semua ini. Jika engkau mau, angkatlah aku sebagai bendahara kerajaan. Akhirnya Nabi Yusuf pun diangkat menjadi bendahara kerajaan, mengatur semua hasil-hasil panen, hasil-hasil bumi selama 7 tahun itu sebelum masuk musim kemarau, musim kering 7 tahun. Singkat cerita, lewatlah 7 tahun, masuklah kemarau 7
tahun. Setelah masuk kemarau 7 tahun, orang-orang masyarakat pun berdatangan untuk meminta makanan, menukarkan sesuatu di kerajaan. Suatu ketika tibalah saudara Yusuf yang 10 orang ini kepada Nabi Yusuf untuk meminta juga jatah makanan. Dalam antrian berkata Nabi Yusuf, kalian ini yang 10 orang kesini mendekat. Setelah itu dimasukkanlah makanan-makanan kebutuhan gandum di dalam karung-karung saudara Yusuf. Kemudian berkatalah Yusuf, apakah kalian cuma 10 orang ini? Tidak ada lagi saudara kalian yang lain? Kemudian saudara-saudara Yusuf ini berkata, dia tidak mengenal lagi Nabi Yusuf. Dia berkata, wahai Tuhan, kami masih punya saudara lagi 1, namun kami tidak bawa. Kemudian Nabi Yusuf pun berkata kepada saudara-saudaranya ini, bahwa lain kali kalau kamu datang ke tempat ini, tolong kamu bawa saudaramu yang 1 orang itu. Jadi saudaranya yang tidak dia bawa itu saudara kandungnya Nabi Yusuf yang bernama Bunyamin. Setelah diisi semua karung-karung saudaranya ini, malah yang dipakai menukar itu, yang dipakai menukar saudara-saudara Yusuf itu dalam Al-Quran surah Yusuf, kulit itu malah dimasukkan kembali di karungnya. Kemudian dia bawa pulang. Setelah tiba di sana, dia laporkan kepada ayahnya, wahai ayahku, kemarin kami waktu datang di kerajaan meminta makanan, menukar makanan, kata bendahara kerajaan bahwa supaya adik kami yang 1 itu dibawa juga. Dia bilang, apa kata Yakub? Cukup, jangan kau bawa adikmu Bunyamin. Saya ini masih teringat, masih terkenang dengan Yusuf yang engkau bawa, yang tidak bisa engkau pertanggungjawabkan. Tapi ayah, kata bendahara kerajaan, kami harus membawa Bunyamin supaya kami bisa dapat makanan lagi. Singkat cerita, akhirnya Yakub pun menyetujui Bunyamin untuk dibawa ke kerajaan untuk mengambil makanan persiapan. Berangkatlah kembali saudara-saudara Yusuf ini ke kerajaan. Pada saat tiba di kerajaan, wah, lega hatinya Yusuf. Ternyata betul saudara kandungnya Bunyamin ikut di dalam rombongan kakak-kakaknya untuk mengambil persiapan makanan. Setelah itu, Nabi Yusuf pun memasukkan makanan-makanan itu, persiapan makanan itu ke karung-karung saudaranya. Namun khusus untuk di karung saudaranya Bunyamin, dia masukkan piala emas. Kalau mudah dimengerti itu apa? Kayak mangkuk emas lah, kurang lebih mangkuk emas yang biasa dihadiahkan kepada raja. Nabi Yusuf memasukkan ke dalam karung Bunyamin emas itu. Kemudian tatkala saudara-saudaranya telah mengambil makanan, kemudian berangkatlah dia. Beberapa jauh perjalanan Nabi Yusuf berteriak, wahai kalian, berhenti. Apakah ada di antara kalian yang mengambil piala emas? Tidak Tuan, kami tidak ada yang mengambil emas. Silakan Tuan, periksa tempat-tempat kami, karung-karung kami. Dan kalau Tuan ada yang menemukan piala emas itu di antara karung-karung kami, maka kami siap dijadikan budak Tuan. Ternyata setelah diperiksa, piala emas itu ada di dalam karung yang dibawa Bunyamin. Akhirnya pun Bunyamin disimpan, tidak bisa pulang. Pulanglah kembali ini melaporkan kepada ayahnya. Namun sebelum pulang, pada saat diperiksa karung Bunyamin, Nabi Yusuf alaihissalam berbisik kepada saudaranya Bunyamin, wahai Bunyamin, engkau tak perlu takut, aku saudaramu Yusuf. Jadi dia tidak ada keraguan karena ternyata saudaranya Yusuf yang menjadi bendahara kerajaan. Pulanglah kembali saudara, Nabi Yusuf melaporkan lagi kepada bapaknya, wahai bapakku, kalau kemarin Nabi Yusuf telah kami bawa dan tidak bisa kami bawa karena diterkam serigala, kali ini Bunyamin ditahan lagi di kerajaan
Kenapa bisa ditahan? Di karungnya ada piala emas. Akhirnya singkat cerita, sampai suatu habis lagi persiapan makanannya ini, berangkatlah kembali ini saudara-saudaranya karena rindu dengan saudaranya Benyamin. Tiba di kerajaan, wahai Tuan, kami rindu dengan saudara kami Benyamin. Bolehkah kami bertemu dengan saudara kami? Kemudian apa kata Nabi Yusuf pada saat itu? Benyamin, keluarlah. Sambil saudara-saudaranya melihat Benyamin, Tuhan, melihat bersih pakaiannya, pakaiannya mewah-mewah. Tuhan, apakah saudara kami tidak dijadikan budak? Apa kata Nabi Yusuf? Wahai kakak-kakakku, tidakkah engkau ingat seorang laki-laki yang engkau turunkan di bawah sumur? Kaget semua saudaranya. Engkau Yusuf? Dia bilang, ya, saya Yusuf. Kemudian saudara-saudaranya pun memohon memohon maaf kepada Nabi Yusuf. Dia bilang, tidak, bukan kalian yang salah, tapi setanlah yang menyesatkan kalian semua. Apa kata Nabi Yusuf? Bawalah gamisku ini kepada ayah, karena ayahnya pada saat itu buta. Saking sering menangis mengingat Yusuf, Nabi Yakub itu buta, tidak melihat. Kata Nabi Yusuf, bawalah gamisku ini kepada ayah, gosokkanlah matanya ayah dengan gamisku ini, kemudian bawalah ayah dan ibuku ke sini. Kemudian pulanglah saudaranya, disampaikanlah kepada bapaknya, wahai bapakku, ternyata di sana bendahara kerajaan adalah Yusuf. Terus digosokkanlah kain itu Nabi Yakub ke matanya dan ternyata bisa melihat. Berangkatlah Yakub bersama istrinya Leah bersama 10 saudaranya yang lain ke kerajaan. Dan setelah tiba di kerajaan, singkat cerita, ke-11 saudara Nabi Yusuf ini sujud kepada Nabi Yusuf, ibunya pun sujud kepada Nabi Yusuf, bapaknya pun sujud. Nabi Yusuf menghargai ibunya, segera mengangkat ibunya dan mendudukkan di atas singgasana kerajaannya. Itulah kisah, sebagian kecil kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Cukup sekian dan demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.